والمؤمنات ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati para pengurus dari jajaran Yayasan Ali Sarbi, juga yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua RW, juga para jamaah Masjid Al-Hidayah yang insyaallah pada pagi hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di Ahad subuh. Allah masih memberikan begitu banyak nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, karena yakinlah dengan nikmat inilah hanya orang pilihan yang dapat menuju ke masjid dalam melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Yang kata Nabi Muhammad dalam satu hadis sahihnya, barang siapa yang sholat sebelum subuh 2 rakaat bahkan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, maka dunia dan isinya merangkak-rangkak untuk menghampiri kita, bukan kita yang menghampiri dunia. Ini yang dijanjikan Allah sesuai dengan firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka datanglah rezeki yang dari mana tak terduga. Insya Allah pulang dari sini tiba-tiba ada amplop, ya Pak Bu. Dari mana aja datangnya amplopnya dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak pula tercurah pada kekasihnya Allah, suri tauladan seluruh umat manusia. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari satu zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman yang belum ada ajaran yang begitu lurus, sampai dibawa oleh perjuangan Nabi Muhammad ke zaman yang satu penuh cahaya, bahkan di atas cahaya, karena ajarannya adalah yang dibawa agama Islam. Surah Al-Maidah ayat terakhir, ya, ayat ketiga, turun terakhir kepada Nabi Muhammad menjelaskan bahwasannya agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi wafat keesokan harinya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu wa raditukumul Islam madinah. Jadi Nabi Muhammad dihibur bahwasannya agama yang aku ridhoi cuma satu di dunia dan di akhirat, yaitu adalah agama Islam, dan ini menjadi wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad. Surah Al-Maidah ayat 3. Kalau anak SD wahyu terakhir apa, Nak? Jawabannya adalah surah An-Nas, ya, itu anak SD. Tapi nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu ditanya wahyu terakhir apa, surah Al-Maidah ayat 3. Jadi begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan yang hadir di sini Allah berikan kesehatan lahiriah maupun batiniah. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti apa yang sudah diajarkan oleh guru kita, mari sebelum kita sama-sama berbagi pengalaman dalam ilmu agama, kita membacakan suratul Fatihah kepada orang tua kita yang masih ada, semoga Allah berikan kesehatan, dan yang sudah tiada Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, serta saudara kita yang sedang sakit Allah sembuhkan yang tiada sakitnya lagi, dan yang terkhusus buat seluruh anak-anak kita, cucu cicit kita, anak remaja di sini, mudah-mudahan selalu menjadi anak yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyati qabul wa bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. khususan ya Allah di hajatina jamaah Masjid Al-Hidayah
syai'un illa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin jemaah salat subuh yang rahimakumullah. Hari ini guru kita sedang ada studi banding di wilayah Jember atau daerah Jawa Timur terkait tentang pembelajaran dari MUI Tangsel sama MUI Jawa Timur. Jadi tidak hadir dan insya Allah di sini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saya beberapa minggu lalu akan diisi oleh kita-kita ya. Jadi guru kita pesan kalau bisa jangan panggil dari luar katanya. Isi aja siapa yang mau, baik itu bidang agama maupun mungkin di bidang pendidikan ataupun amanah yang diberikan di sini Bapak RW ya, mungkin nanti bisa menyampaikan setiap kakak berhalangan ataupun siapa nanti ya, silakan mengisi di sini. Mudah-mudahan kita saling belajar dan insya Allah apa yang kita pelajari ini pasti dari buah pengalaman yang baik dari kita dan untuk semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin, saat ini kita berada di bulan yang namanya bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Alhamdulillah di dunia pendidikan perlahan tapi pasti, khususnya di dunia SD Bapak Ibu sekalian, ada perubahan dalam kurikulum dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka. Tadinya kurikulumnya Merdeka Belajar, bertambah kesini menjadi kurikulum Merdeka Mengajar. Jadi bukan buat muridnya saja tapi buat gurunya. Yang dimana kurikulum ini bertujuan agar anak-anak siswa lebih proaktif, lebih berani tampil. Yang berikutnya wali murid pun bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian perlu diketahui bahwasannya di minggu kemarin Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah membuat aturan yang pertama, tidak ada lagi yang namanya Korlas ya, koordinator kelas. Biasanya dipilih sama ibu-ibu nih ya. Saya belum pernah dengar koordinator kelas bapak-bapak. Banyaknya ibu-ibu. Nah ini nggak ada. Kenapa? Karena banyak aduan ke dinas pendidikan yang dimana Korlas dan para wali murid ini mungkin ya akibat kurang komunikasi menjalankan amanah tersebut sehingga adanya ketidaksukaan sesama wali murid juga. Akhirnya diadukan ke Dinas Provinsi DKI Jakarta, lalu dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan, Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim. Akhirnya dihapuskan Bu Korlas, yang hanya adanya komite ya, hanya ada saja komite. Nah komite sekarang ini harus berdiri sendiri. Alhamdulillah di sekolah saya telah dipermajakan komitenya ini lebih mudah karena tidak ada Korlas lagi. Oleh karena itu komitenya harus lebih aktif ya, lebih pro kepada kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa demikian? Karena banyak sekali aduan-aduan di Dinas Pendidikan terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah, yang akhirnya Bapak Ibu ketahui ini menjadi sedikit buah si malakama ya, kalau kita ibaratkan. Karena
kami yang di dunia pendidikan ini menjadi posisinya serba salah. Jadi sebelum mungkin ada kaitannya dengan apa yang disampaikan di subuh, saya sedikit menceritakan tentang di dunia pendidikan. Akibat adanya laporan tersebut, akhirnya Dinas Pendidikan terutama Provinsi DKI Jakarta yang pertama membuat aturan tidak boleh ada pungutan amal di sekolah. Yang berikutnya tidak ada bentuk-bentuk sumbangan apapun. Iya, yang berikutnya tidak boleh ada kipas angin di dalam kelas. Ya, tidak boleh ada yang namanya dispenser di dalam kelas. Ya. Yang berikutnya tidak boleh ada kegiatan P5 ya di kelas 1 dan kelas 4 nih ya. P5 itu adalah kegiatan kepancasilaan yang menampilkan kegiatan anak-anak dari rangkaian market day ataupun penampilan-penampilannya Bapak Ibu, nyanyian lagu daerah, lagu wajib. Ini yang berkaitan tentang penarikan di P5 tersebut tidak diperbolehkan lagi. Yang berikutnya ditekankan kembali tidak adanya tarikan dalam uang yang namanya perpisahan ya. Perpisahan, pelepasan, ini enggak ada. Yang akhirnya terutama saya masuk dalam ranah kelompok kerja guru agama di Jakarta Timur, Bu. Akhirnya kita sama-sama angkat satu poin yang menjadi larangan, yaitu adalah uang amal ya. Jadi amal di sini dari zaman saya sekolah pun sudah ada, sebagai bentuk tujuannya adalah melatih anak-anak gemar bersedekah, dan ini tidak ditarifkan besar nominalnya. Yang mau amal silakan, yang mau nggak amal juga siswa-siswinya nggak apa-apa ya. Jadi menurut kami dari selaku guru agama mungkin tidak menjadi hal yang terlalu mungkin sensitif, karena uang amal ini digunakan dari anak untuk anak juga. Buat apa? Buat kegiatan jika nanti ada hari besar Islam, karena di anggaran dalam sekolah-sekolah nggak ada kegiatan untuk perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Muharram, buka puasa bersama, itu nggak ada Pak Bu ya. Yang berikutnya kalau ada orang tua yang meninggal, anak yang sakit ya masuk rumah sakit, itu nggak ada ya di dalam anggaran sekolah untuk menjenguk ya dalam partisipasinya, itu nggak ada Bapak Ibu. Jadi itulah fungsi dari uang amal, menurut kami ini bermanfaat. Kenapa saya sampaikan di majelis subuh ini? Di sini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang punya anak atau yang punya cucu atau yang punya cicit nih, ya. Nanti kalau dengar peraturan ini, jangan terutama dalam segi yang namanya amal, Bu. Ini ibu bahasanya nggak boleh nak, jangan bawa amal lagi gitu ya, jangan. Ini jadi kalau di namanya dunia dasar udah ada kalimat kata nggak boleh, takutnya nanti berefek di pemikiran dia itu amal nggak boleh. Akhirnya pemikirannya keluar kemana-mana nih, bukan ke sekolah. Mungkin diamal ke masjid ya, ke musola. Ini takutnya Bu, siswa kelas 1, kelas 2 kalau udah dibilang nggak boleh ya. Jadi mohon pada Bapak Ibu, mungkin hampir sama semua seluruh SD di DKI Jakarta ini pengadaan amal adalah setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat nggak apa-apa tetap sisihkan uang jajannya. Dan alhamdulillah kemarin baru diputuskan silakan mengadakan amal sekolah-sekolah di DKI, tapi dengan sistem adalah kotak amal. Jadi nggak boleh ketua kelas keliling tuh nagihin pakai topinya di dalam kelas, itu nggak boleh. Itu masuk ranah pungli katanya. Jadi akhir kami sampaikan poin yang masalah amal, lalu dinas balik kembali kepada kementerian, akhirnya diizinkan khusus poin amal, tapi dengan kotak amal. Nah ini dia Bapak Ibu permasalahan yang hadir di tengah-tengah dunia pendidikan. Oleh karena itu kesimpulannya saya berpesan kepada Bapak Ibu yang mungkin selaku wali murid, jika memang ada satu permasalahan
Jika memang ada satu ketidaksukaan, baik itu sesama kita wali murid atau di dalam sekolah kita sendiri ya, atau sesama guru-gurunya, mungkin jangan langsung naik berita ke atas, ataupun jangan langsung mencet aplikasi yang namanya Jakarta apa tuh? Ada aplikasi laporannya namanya Jakarta Alpukat apa namanya itu ya. Pokoknya ada laporan di situ yang langsung nyampe kepada gubernur. Jadi Bapak Ibu mohon hal-hal yang mungkin menjadi ketidaknyamanan, mari kita selesaikan bersama ya di sekolah. Agar apa? Agar nggak berujung kepada pemerintah membuat peraturan yang bikin aduh ya jadi simalakama buat Bapak Ibu gurunya ya, yang akhirnya imbasnya kepada akhlak daripada anak. Nah ini dia Bapak Ibu sekalian, inilah info yang mungkin saya harus sampaikan selaku mungkin kita di dalam dunia pendidikan Bapak Ibu sekalian ya. Yang insya Allah nanti tahun depan anak-anak SD semuanya adalah kurikulum merdeka. Saat ini dalam penyelesaian di kelas 5. Kelas 5 sudah dalam penyelesaian memakai kurikulum merdeka. Tinggal kelas 6 ya. Kelas 6 tahun depan sudah kurikulum merdeka. Itu Bapak Ibu, namanya merdeka berarti bebas ya. Tapi aplikasinya malah banyak kerjaannya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, apa sih hubungannya, korelasinya dengan penyampaian di subuh hari ini? Penyampaian di subuh hari ini, Ibu Bapak sesuai tadi surah Yasin ayat 65 yang sering kita baca di malam Jumat. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang berikutnya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis sahihnya, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus ke muka bumi hanya menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu sekalian, surah Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam artian ayat ini, ada suatu hari kelak nanti Allah akan diamkan mulut kita nih. Yang berikutnya akan ditanyakan seluruh anggota badan kita, terutama kaki dan tangan dalam penegasan surah Yasin ayat 65 ini. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Untuk menjadi kita masuk antara surga dan nerakanya Allah. Jadi mulut ini dikunci rapat-rapat, nggak bisa ngomong Pak Bu ya. Yang ngomong adalah kaki, tangan, dan semua indera yang lain. Kenapa ada satu ayat yang mungkin bahkan lebih ya kalau kita temukan tentang persaksian di hari kelak nanti? Karena Nabi sudah bilang kepada kita semua dalam hadis yang sahihnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Syekh Iman Al-Ghazali Bapak Ibu sekalian, dalam majelis seperti ini mungkin kita ibaratkan dia bertanya kepada muridnya, wahai muridku, apa yang paling berat di dunia ini? Muridnya serentak menjawab, wahai guru, yang paling berat adalah gajah. Iya, kata Syekh Iman Al-Ghazali, murid yang bilang begitu, betul. Ada lagi? Ada wahai guru, baja. Betul. Ada lagi? Ada wahai guru, besi. Betul, kata Syekh Iman Al-Ghazali. Tapi beliau menegaskan, wahai muridku sekalian, ada yang lebih betul lagi. Yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah. Jadi amanah ini luar biasa Bapak Ibu ya. Nggak usah berpikir amanah jadi ketua deh ya. Tapi amanah yang dimaksud mungkin di sini kita ambil adalah amanah dalam memimpin diri kita, memimpin dalam keluarga kita, yang kelak nanti akan dipertanggungjawabkan. Contoh kecilnya saja yang kita harus berhubungan dengan hadis tadi ya, yaitu
mendidik anak-anak di era sekarang Bapak Ibu. Jadi anak-anak di zaman sekarang ini adalah anak-anak yang namanya di era alfa. Beberapa subuh bulan lalu saya sudah menyampaikan apa itu era alfa. Era alfa ini adalah di atas era milenial atau milenium. Jadi tingkatan teknologinya, pengaruh dalam IT-nya ini lebih kencang Bapak Ibu. Ini saat ini anak-anak yang hidup di zaman saat ini terlahir dinamakan adalah era alfa. Mungkin Abang Dede, Nahban era milenial gitu ya. Tapi yang sekarang ini ada era alfa, yang dimana luar biasa Bapak Ibu ya. Gangguan ataupun hambatan dalam satu pergaulannya ini harus benar-benar kita perhatikan. Di antaranya apa yang harus kita laksanakan dalam memegang amanah sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai nenek. Yang pertama aja satu ya, Bapak Ibu sekalian, di Masjid Al-Hidayah ini ya. Nggak usah lari jauh-jauh kita. Di Masjid Al-Hidayah ini. Akhir-akhir ini bapak-bapak terutama nih, ibu-ibu kan rata-rata sholatnya di rumah ya. Bapak-bapak akhir-akhir ini mungkin merasa, dan saya pribadi juga ya, luar biasa anak-anak kalau hadir dalam pelaksanaan ibadah sholat maghrib berjamaah. Ini Bapak Ibu. Apa luar biasanya? Mereka semangat hadir datang sebelum azan, tapi datangnya ini luar biasa. Ada yang nggak pakai sendal, ya, naik ke atas. Ada yang lari-larian, ya. Ada yang mainin mic, ya. Ada yang mungkin main air. Ini Bu, anak-anak kita yang mungkin saya dilaporkan sama Pak Rais, dan saya pengen lihat bener gak ya luar biasanya. Ternyata bener. 2 hari saya usahakan hadir, habis pulang kerja datang ke sini sebelum maghrib, udah banyak anak-anak yang naik. Ya, Pak Bu, ada yang nggak pakai sendal, ada yang belum mandi. Pokoknya campur aduk deh. Setelah itu didiemin sebentar, selesai azan, bapak-bapak ada yang mungkin di sini kebiasaannya sholat tahiyatul masjid atau qobliyah ya. Ini anak-anaknya ngobrol, wah berisik segala macam, ya ngobrol. Emang udah dunia dia. Harus kita diemin secara perlahan. Udah diem Bu, udah mau iqomah, diem. Habis mau iqomah selesai, mau Allahu Akbar ini datang yang baru datang dari bawah. Wah, dia larian, main berantem-beranteman, gubrak di atas nih belakang saf jamaah bapak-bapak. Ini sering sekali disampaikan ya bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin saya juga sudah mungkin menyampaikan sama Kepala Madrasah Ibu Lis, saya udah nyampaikan sama Kak Helda selaku TPA ya, terkait mungkin penyampaian jangan bosan-bosan anak-anak kalau dalam sholatnya, terutama ibadah sholat maghribnya, jangan bercanda, jangan berisik, karena nanti yang udah saya sampaikan beberapa mungkin minggu lalu Bu, minggu sebelumnya, ini berefeknya sedikit, maksudnya habis kenakalan ini mungkin atau berisik ini sedikit mungkin bagi anak-anak, tapi nanti bisa besar bagi orang tuanya. Kan ada jamaah mungkin yang risih gitu ya, denger berisiknya, akhirnya udah kelewatan main dia fisik ya, dijewer. Habis jewer ngadu sama bapak atau emaknya, marah, nggak nerima, yang akhirnya kesel sama yang jewernya, ribut deh. Nah, ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengajak, yuk kita pegang amanah kita selaku orang tua untuk anak-anak sering disampaikan sebelum jalan sholat. Di madrasah, di TPA ini udah disampaikan ya. Namanya anak-anak disampaikan sekali,
diem, besok itu lagi Bu. Tapi insya Allah kan ada pepatah, kalau batu yang keras tapi kalau ditetesin air sedikit-sedikit pasti hancur tuh batunya. Ya, kita pakai filosofi itu Bapak Ibu. Jadi mohon diperingatkan, ya, dikasih tahu. Mungkin kalau kerjasama yang mungkin kita sinergi antara mungkin di sini TPA, di sana di madrasah disampaikan, terus di rumah juga disampaikan, insya Allah pasti ada perubahan dari anak-anak hadir ke masjid ini dengan tertib, dengan baik. Karena ini keluhannya bukan keluhan dari jamaah, ya. Guru kita pun udah nyampein ke saya, ya. Gimana ya biar anak-anak diem, gitu ya. Ya jalan satunya cuma hanya disampaikan, ya. Jalan satunya hanya disampaikan kalau kita selaku orang lain diingatkan, ditertibkan. Nggak ada untuk ditempeleng, ya, dipukul, itu enggak. Pasti nanti jadi riuh kalau sekarang mah, ya, yakin saya. Ya. Itu dia Bapak Ibu. Kalau jalan yang terbaiknya gimana? Jalan yang terbaiknya. Jalan yang terbaiknya kalau ada bapaknya di rumah, ya. Ini mohon maaf nih, bukan saya selaku mungkin yang merasa soleh, enggak, ya. Jadi saya pernah sampaikan juga sama saudara saya yang punya anak kecil tuh, yang lari-larian. Saya sampaikan, ya, itu anak datang ke masjid, kalau bapaknya ada udah pulang kerja atau pulang selesai dari mana, bapaknya temenin ke musola, ke masjid. Itu yang terbaiknya, ya. Jadi kalau dia berisik, bapaknya yang nanganin, ya. Bapaknya yang, ya terserah namanya bapaknya, ya. Mau dijewer juga nggak bakal marah maknya, ya. Bapaknya, kalau bukan bapaknya yang jewer, wah udah pasti tuh. Ya, jangankan orang lain. DKM aja, ya. Saya contohnya, jewer. Pasti tuh, wah DKM nih galak nih, nggak boleh nih masjid ini nih. Mana nanti katanya Abdul Somad boleh, anak-anak masjid larian nggak apa-apa. Nanti kemana-mana ngomongnya, ya. Nah makanya mendingan yang terbaik bapaknya kalau memang udah sempet, ya, bahasanya sampai di rumah istirahat berapa menit, udah temenin anaknya ke masjid, itu lebih cakep tuh, ya. Itu lebih cakep. Jangan emaknya yang seringnya yang ke masjid, ya. Emaknya kan bahasanya sunnah kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ke masjid. Tapi kalau bapak-bapak wajib, ya, kalau nggak ada uzur apapun. Jadi begitu Bapak Ibu, anak-anak remaja, ya, anak-anak maksudnya di masjid ini dalam segi akhlak memang perlahan-lahan, ya, kita benahi. Kalau urusan sholatnya saya acungin jempol Bu, semangatnya, ya. Anak-anak sama remaja kalah di sini. Anak remaja kalah. Menangan anak-anak di sini, ya. Menangan anak-anak, ya. Saya nilai. Saya sering sampaikan kalau ada forum rias kumpul, kita jangan kalah sama anak-anak, ya. Anak-anak semangat, ya, semangat dulu aja, ya. Semangat nggak ada, boro-boro mau ke masjid, ya. Ini dia Bapak Ibu sekalian, jangan sampai semangatnya dia ini gara-gara kebercandaan dunia dia, kita kesel, kita marahin, kita omelin, dia takut sama masjid orangnya galak-galak, akhirnya dia nggak mau ke masjid lagi. Nah ini yang dibilang mungkin sama Ustadz Abdul Somad, Habib Rifki Alaidrus pernah bilang katanya, ya, kalau masjid udah nggak ada anak-anak lagi, nggak ada suara candaan anak lagi, maka tandanya lingkungan itu kiamat Bu. Itu kata Ustadz Abdul Somad sama Habib Rifki. Kalau saya menelaah omongan Ustadz dan Habib itu karena mungkin pentingnya sekali regenerasi. Ya, itu dia mungkin tujuannya. Dulu mungkin saya adalah termasuk anak-anak yang di zaman sekarang berisik. Dulu saya sama begitu Bu. Cuma dulu, ya, orang tua dulu sama orang tua sekarang mungkin beda, ya. Saya juga beda dengan mungkin kakak saya, dengan mungkin abang-abang yang di sini jadi orang tua. Beda. Kalau zaman dulu saya berisik, ya, itu ditempeleng sama almarhum, sama Babe Andi. Udah itu, udah beres rapi urusan anak-anak, ya. Kami itu langsung jewer, ya. Kalau kenangan sama Bu Haji Alo almarhumah, ya, itu pakai gagang payung lebih parah. Udah main bener-bener, ya, pakai barang dan fisik juga. Tapi orang tua dulu marah gak Pak Bu? Nyamperin Babe gak almarhum sama Bu Haji? Enggak, ya. Malah diapain? Malah disuruh tambahin.
Tambahin aja katanya, tambahin aja bang kalau anak saya berisik katanya almarhum bapak saya tuh, ya. Saya sempat begitu juga Pak, Bu, ya. Artinya ngadu sama orang tua nyari pembelaan, padahal kita yang salah. Ternyata nggak dibelain. Mau ditambahin kalau sekarang gimana? Ngadu sama bapaknya atau emaknya, nyari pembelaan dibelain nggak? Pasti dibelain. Dia nggak terima, ya. Apalagi ada Komnas HAM, wah lapor Komnas HAM nih. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi terkait di sini, ya, yuk sama-sama. Guru kita ini Kakak Nurul di Tangsel itu katanya banyak anak-anak tapi nggak berisik gitu. Ya saya bilang mungkin Kak, anak-anak Tangsel itu anak yang terlahir dalam sebuah perumahan. Sebuah perumahan yang dimana mungkin jarang sekali untuk anak-anak nongkrong, anak-anak bermain gitu ya. Jadi dari rumah ke masjid, ke rumah lagi, ke masjid lagi, ya udah. Jadi minim sekali untuk bahasanya kena dalam pergaulan negatif. Itu dia. Tapi kalau di sini, wah nggak bisa, ya Bu ya, nggak bisa. Jadi memang harus perlahan. Oleh karena itu, nggak apa-apa bapak-bapak ya. Mohon maaf lahir batin kalau memang anak-anak ini mengganggu banget, ya. Tolong ditegur nggak apa-apa, ya. Tapi dengan baik-baik. Kemarin sama Enci, ya. Enci juga udah negor, ya. Enci Husen udah negor. Nggak apa-apa begitu, ya. Harus ditegur. Jangan gara-gara omongan Ustadz Abdul Somad sama Habib Rifki jadi didiemin aja nih anak-anak, ya. Nanti kalau saya tegur nanti kiamat lagi lingkungan. Enggak ya, tetap ditegur tapi dengan cara yang baik. Yang penting jangan bermain fisik, ya, karena memang orang tua sekarang sama zaman dulu berbeda. Jadi tegur aja nggak apa-apa. Dengan gimmick muka yang ayo yang berisik, ya. Nggak apa-apa begitu mah Pak, Bu, ya. Ibu-ibu juga kalau anaknya nanti ngadu di rumah, ya, atau cicitnya ngadu di rumah karena habis diomelin nih sama Bang Nahban katanya gitu. Ibu-ibu nyamperin Bang Nahban nggak? Enggak ya? Enggak. Jadi jangan langsung disamperin, tapi dicari dulu yang salah siapa, ya. Tapi kalau saya bilang di forum ini Bu, di majelis ini, yang salah tuh banyaknya memang anak-anak, ya, emang berisiknya luar biasa, ya. Jadi kita diemin yang habis azan, nongol lagi anak-anak yang baru, ngoeng naik ke atas, lagi sholat juga sama begitu, ya. Jadi luar biasa sekali di Alidaya ini semangatnya. Yang penting tetap kita arahkan biar dia berakhlak yang baik. Itu dia yang pertama, ya Bapak Ibu, terkait kita amanah sebagai orang tua dan sebagai kakek nenek. Yang berikutnya, yang kedua, ini pun masih dalam hal yang sama. Kita memegang amanah sebagai orang tua di zaman Alfa ini sangat luar biasa. Kemarin, ini saya bukan selalu ceritakan aib dunia pendidikan, ya. Kemarin terjadi memang di sekolahan saya, ya. Dan hanya saya dan wali kelas yang menyelesaikan. Karena kalau saya sampaikan kepada kepala sekolah atau wakasek, ya, bidang kesiswaan, udah pasti, ya, anak ini diputus KJP-nya, ya, diputus PIP-nya sampai dia lulus kuliah, bukan sampai SD Pak Bu. Jadi dikunci sampai kuliah. Ternyata permasalahan yang di SD terus dilaporkan ke dinas, dikunci, ya, bahwasannya punya track record yang nggak bagus. Akhirnya SMP mau ngajuin KJP lagi nggak bisa. SMP nggak bisa, dia masuk SMA mau ngajuin lagi nggak bisa juga. Sampai mau nerima beasiswa di kuliah dia nggak bisa. Karena dikunci, harus dibuka dulu sama dinas bahwasannya dia sudah berperilaku yang baik. Nah, permasalahan kemarin ini lagi viral Bu, lagi banyak terjadi, ya. Kepala dinas juga sampaikan di daerah Cipinang Muara ini ada satu tukang kaki lima. Cipinang Muara itu sini Bu ya, Jatinegara ya, dari situ ya. Jadi disampaikan ini tukangnya masuk ke dalam CCTV, maksudnya dilihat ini tukang kayak gordeng pakai sepeda. Jadi kita waspada Bu ya. Tapi jangan ada tukang yang di sini bawa gordeng pakai sepeda dibilang dia pelakunya. Nggak tahu Pak Bu, ini lagi dicari sama Bapak polisi. Jadi udah sering terjadi
tukang kaki 5 ini memegang dari kemaluan anak SD, ya, baik payudara maupun alat vitalnya Bapak Ibu. Ini kemarin sore maghrib masuk dalam TV One, ya, omongan yang disampaikan oleh kepala dinas ini sampai kepada TV, udah masuk televisi udah pasti Bu, angkat ke semuanya pasti. Nah ini nauzubillah min zalik, ya, itu kejadiannya pulang sekolah dan kejadiannya di tempat yang sama. Alhamdulillah CCTV-nya itu merekam dan sedang dicari oleh Bapak Polres Jakarta Timur dan anak-anak anggotanya. Nah itu dia. Yang berikutnya ternyata bukan di situ saja Bu, di sekolahan saya pun sama, ya. Nauzubillah min zalik, sampai tangan saya ini mau khilaf nabok anak tersebut, ya, karena terjadi pelecehan di jam olahraga yang dimana anak ini nggak ngadu sama guru olahraganya. Anak ini nyariin saya ke kelas, saya lagi ngajar, dia nangis, Pak Yusuf, ya. Kenapa kamu nangis? Ya, pantat aku dipegang, maaf ya Bapak Ibu ya, dipegang sama anak laki, ya, anak kelas tinggi nih Pak Bu, ya, kelas 6. Memang anaknya ini cantik, ya, anaknya ini cantik dan memang kadang dia pakai jilbab, kadang enggak, ya, memang lagi masa puber mungkin ya. Nah di sini kalau kita ibaratkan, maaf ya Bapak Ibu, perempuan namanya kan, maaf ya, bukan kayak binatang, bukan, tapi kita ibaratkan kucing sama ikan. Ini saya kucing nih, ada ikan. Yang terjadi apa? Ya, ikan yang ditutupin aja masih bisa keendus. Artinya apa? Perempuan yang ditutupin dengan hijab aja, kadang laki-laki jahat masih ini lagi, ya, masih pengen rasa taunya, rasa cobanya tuh pengen ini luar biasa. Apalagi ikan yang nggak ditutupin. Makanya Syekh Iman Al-Ghazali bilang juga pada muridnya, wahai muridku, apa yang paling besar di dunia ini? Muridnya jawab, yang paling besar adalah matahari. Ya betul, gunung betul. Tapi lagi-lagi Syekh Iman Al-Ghazali bilang, yang paling besar, wahai muridku, adalah menahan hawa nafsu. Ini paling besar, hawa nafsu Bapak Ibu, ya. Jadi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini kalau anak yang sekolah di SD Keramat Jati 03, ada Mama Nasya, ya, kelas 4, 5, 6, mungkin kadang salah paham, suka banyak yang datang Bu ke saya, karena saya ngajar di kelas tinggi 4, 5, 6. Saya nggak mau anak-anak yang nantinya udah kelas 6 itu dia nggak pakai jilbab. Kalau saya punya tujuan, saya ngajar di 03, saya diberi amanah di kelas 4 sampai kelas 6. Dari kelas 4 yang saya ajar itu yang nggak pakai kerudung, saya coba pelan-pelan, terutama di pelajaran agama aja. Sehari itu mungkin di pelajaran agama saya hari Senin misalkan kelas 4. Jadi anak-anak kelas 4 hari Senin harus pakai jilbab, ya, di pelajaran agama itu aja hari Senin, ya. Kenapa? Buat pembelajaran dia ke depannya bisa menutup auratnya. Ibu tahu, Bapak tahu, yang nutup jilbab ini yang nyuruh perintahnya bukan Nabi Muhammad, tapi yang nyuruh itu adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 59. Kalau nggak salah Pak Bu, ya, itu di Al-Ahzab, ya, Al-Ahzab ayat 59, ya, mohon maaf, Al-Ahzab ayat 59. Itu dilihat sama Bapak Ibu, begitu pentingnya Allah menyuruh perempuan-perempuan, wahai Muhammad, dan istri-istrimu, dan anak-anak perempuanmu, dan seluruh umatmu yang perempuan, tutupilah auratmu dengan hijab. Artinya apa? Ini perintah Allah. Kalau kita nggak sampein begini, pasti, ya, akan perlahan-lahan Indonesia ini, terutama generasinya, khawatir tidak ada yang memakai hijab. Dan semakin banyak yang nggak memakai hijab, semakin banyak terjadinya kejahatan. Nah ini dia Bapak Ibu sekalian,
mohon dengan sangat sekali lagi terkait tentang yang namanya pelecehan ini lagi viral ya, bukan di jenjang SD juga, baru terjadi kemarin di kontes Miss Universe Indonesia ya. Jadi Indonesia lagi dijajah masalah pelecehan seperti ini, Bu. Oleh karena itu saya berpesan kepada anak-anak perempuan ya, ibu-ibu yang mempunyai anak perempuan, yuk dari kecil disuruh pakai hijab ya, biar belajar nutupin auratnya. Karena masih banyak anak-anak terutama di sekolah saya, namanya pembelajaran ya Bu ya, nggak apa-apa dia mau ngomong apa, tapi tetap kita puji. Pak panas Pak, pakai kerudung panas Pak, gerah, memang gerah Bu ya. Apalagi nggak boleh ada kipas di dalam kelas. Kok Pak nggak boleh ada kipas di dalam kelas? Iya, gara-garanya kelas yang sebelah itu korlasnya dan wali murid yang lainnya tuh nggak pernah beliin kipas gitu kan. Akhirnya kipas yang ada di kelas sebelah itu, kalau memang di kelas yang lainnya banyak yang nggak ada kipas, nggak boleh ada kipas, biar nggak kecemburuan. Itu makanya dinas pendidikan bilang nggak boleh ada kipas. Akhirnya kemarin sempet ibu kepala sekolah mau lepas kipas tuh ya. Wah Allah Bu, ngajarnya kalau siang tuh ya, wah anak juga begini-gini, bukan masuk ilmu malah masuk biang keringet. Ini dia. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian sekali lagi ya berpesan, yuk sama-sama anak perempuannya dijaga ya. Yakin Bu kalau anak perempuan dijaga, nih kaum ikhwan, anak-anak kaum ikhwannya, laki-lakinya pasti berkurang dalam segi yang namanya nafsu. Memang guru kita sampaikan kakak ya, nafsu laki-laki sama perempuan di dalam Al-Quran emang udah Allah jelaskan, laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dan itu betul memang ya. Makanya ada lagu Uje kan, ibu tahu gak lagu Uje? Hadirmu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Iya, kenapa? Karena Uje paham bahwa syahwat saya lebih besar, makanya datang Umi Pipik, bidadari surganya ya, yang untuk mengurangi syahwatnya. Jadi begitu Bu, makanya laki-laki dan perempuan disuruh, disunahkan dalam menikah. Untuk apa? Mengurangi ya. Itu dia. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, masih terkait yang namanya akhlakul karimah ya. Bapak Ibu, ini entah benar atau enggak, cuma laporan yang terdengar beberapa di area-area lingkungan kita ini, tempat yang namanya biasa anak kumpul ya. Ini terjadi mungkin laporan 1-2 yang masuk ke saya, mungkin selaku DKM juga masuk ke Pak RW ya, selaku ketua RW, apa masuk ke ketua RT Cimimi ya. Ini ada yang bukan sekedar ngerokok tapi mabuk ya, tapi saya nggak pernah nemuin gitu ya. Cuma ada yang ngelihat, namanya katanya kita nggak bisa nuduh Bapak Ibu ya. Cuma di sini saya mengingatkan aja, tolong yang punya anak remaja, saya demen kayak Pak Rais kemarin malam itu sama kayak almarhum bapak saya ya, sama emak saya, kalau anak belum pulang jam 9 malam maksimal cari, jangan diem Pak Bu ya. Saya dulu di zaman saya remaja itu paling demen nginep-nginep di rumah temen, terutama saya punya temen Nanu, Badru, Rudi, ada Yudis, ada anak Bu Haji ya, Fadil ya, ada Fauzan. Itu kita kadang sering nginep tuh Bu, entah nginep di musola, dulu namanya musola, entah nginep di rumahnya dia ya. Besoknya tuh hari Minggu kita lari pagi ke Halim ya. Nah, saya termasuk di antara mereka itu anak yang nggak boleh nginep, terutama mak saya nggak boleh. Kalau nginep udah mulutnya itu luar biasa sama saya, wah marah ya. Jadi nggak boleh nginep. Nah ternyata pas udah gede ngerasain, oh iya. Terus ditambah yang saat ini terjadi, oh diantaranya, maaf ya Bapak Ibu, diantaranya orang tua anak-anak remaja tersebut mungkin entah khilaf, entah capek pulang kerja, dia nggak samperin tuh anak ya,
yang pulangnya sampai larut malam, bahkan sampai ketemu pagi. Nah, saya infoin di sini, ini bukan saya nyampein bahwasannya benar anak remaja kita mabok, enggak. Cuma ini ada angin burung. Namanya angin burung, mungkin 50% benar, 50% enggak gitu ya. Cuma untuk kebaikan kita harus sampaikan Pak Bu. Saya harus menyampaikan ya. Terutama ngerokok, udah banyak yang ngerokok Bu. Ya, anak-anak nih remaja, masjid juga sama, banyak yang ngerokok Bu. Ya. Kalau ngerokok mah mungkin masih menjadi polemik yang mubah hukumnya, boleh aja gitu. Tapi kalau udah yang namanya mabok, itu bisa lari ke yang namanya narkoba Bu. Ya saya nggak sebut berapa, mungkin bulan yang lalu kita tahu sendiri lingkungan kita ya, kedatangan tim-tim kayak Raja Wali ya, tim-tim apalah untuk mengejar siapa lagi yang kena narkoba di lingkungan kita. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi saya mohon dengan sangat ya, daripada nongkrong yang gak jelas, yuk sama-sama bimbing biar ke masjid. Ini sekarang di Masjid Alidaya, Enci Husen, Pak Rais, Pak Marjuki, ya Pak Omo, Pak RW semua nih, Pak Sartono, Pak Ali semuanya. Ini bapak-bapak yang udah uzur Bu. Ya. Saya dalam SK kepengurusan DKM, kita yayasan madrasah sama 2 tahun. Dalam SK, dalam ADART-nya aturannya kita 2 tahun. Terus siapa yang nanti gantiin semua yang ada di sini? Apalagi lagi kembali sama orang tua? Enggak kan? Tapi kalau dilihat sekarang, Naban, Fadlan, alhamdulillah masuk bantu dalam guru TPA ya, hadirnya ke anak-anak Rias. Tapi yang lain, coba nih ke masjidnya, ya. Kemarin juga waktu Jumat Syarif bilang, ya itu Ji yang nongkrong deket-deket masjid, coba disuruh ini. Sebenarnya bukan saya ya Pak Bu. Saya cuma ngomong doang. Kalau saya mah kadang di grup anak-anak remaja saya ngomong, anak-anak, ayo adik-adik, udah Isa, kita sholat gitu. Ya namanya saya mah orang lain mungkin kakak, bahasanya kakak dalam organisasi aja. Tapi yang lebih penting harusnya Bapak Ibu ya. Kalau Pak RW pun sama, cuma sebagai memegang amanah. Bapak RT pun sama. Yang paling penting adalah Bapak Ibunya. Ayo hadir ke masjid. Buat siapa? Ini masjid kalau bukan yang hadir banyak anak remaja, khawatir Bu ya. Saya khawatir. Ini saya bukan buka kaca ya. Artinya saya bukan buka yang terjadi Bapak Ibu, yang terjadi setiap ada orang meninggal di lingkungan kita. Mohon maaf lahir batin. Saya kemarin tetangga ya almarhumah Ibu Surati, Allah yarham. Semoga Ibu selalu berada di dalam surganya Allah nih, Ibu Surati. Ini banyak yang nelpon saya. Ya. Posisi saya tuh sedang sibuk, sedang kerja. Ya. Sampai ada yang nyampein ke istri saya, terus suruh jemput ke tempat kerjaan, suruh pulang. Ya. Ini nggak bisa Pak Bu. Kalau kondisi ada mungkin jamaah Bapak Ibu, bahkan mungkin saudara saya, posisi saya genting sedang saat rapat sama kepala sekolah, ya, untuk tunjuk tangan interupsi pulang, kayaknya minim untuk diizinkan gitu ya. Dan saya juga merasa nggak enak. Akhirnya saya mau nggak mau, ya, ada di sini orang tua kita kayak Pak Omo, ya. Cuma Pak Omo kerja juga. Akhirnya saya telepon Pak Idris. Satu-satunya Bu, ya udah Pak Idris. Pak Idris yang udah standby, ya udah pensiun dan bisa gitu ya. Akhirnya saya telepon Pak Idris, Pak tolong backup saya Pak, ya, bantu sholatin, bantu pengurusan. Alhamdulillah beliau siap dan mau. Dan selalu kejadian
kalau ada yang meninggal qadarullah, ya posisi saya dalam keadaan sedang kerja, dan alhamdulillah Pak Idris siap bantu. Nah ini artinya apa? Kita sudah minim, Bu. Pak, kita sudah minim. Minim apa? Minim generasi, kaderisasi dalam segi bidang agama. Jangan sampai, nauzubillah ya, ini almarhum guru kita sama Ibu Haji Nur juga ngomong sama saya disuruh belajar mandiin mayat, ya, saya nggak berani, Bu, ya. Bukan nggak berani, takut mayatnya darah-darah itu kadang menggigil saya, ya, makanya saya dikenal sama saudara saya, kakak saya, empok saya emang nggak bisa megang-megang alat rumah karena menggigil. Nggak bisa. Kalau ini kadang manggil adik ipar, kadang manggil emak, abang saya untuk ngerjain posisi-posisi yang sifatnya tuh kebangunan. Nah artinya apa? Bapak Ibu sekalian, sekali lagi artinya jangan sampai mandikan jenazah, nyolatin jenazah, penguburan jenazah ini sampai ahli warisnya manggil dari luar, karena di lingkungan Al-Hidayah udah nggak ada yang bisa dalam 4 pengurusan tersebut. Nauzubillah, jangan sampai Pak Bu, ya. Ini memang realita terjadi. Oleh karena itu jangan sampai keterusan, ya, jangan sampai keterusan. Gimana biar nggak keterusan? Ya betul, Bu, dilatih. Dan yang berikutnya, hadirkan anak remaja. Bapak Ibu yang punya anak remaja selalu sholat di masjid. Itu aja dulu, hadirkan. Karena kenapa? Hadirnya anak remaja ke masjid sebagai mediasi, ya, mediasi antara kita semua. Ketahuan nih, wah ada kader nih, wah ada generasi nih, ya. Tapi kalau udah nggak ada, khawatir ini minim generasi yang akan datang. Jadi begitu Bapak Ibu, ya sekalian. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan anak-anak di remaja kita ini menjadi anak remaja yang baik dan soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.